Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggandini Wanodiego Ulaya dengan NPM 98824051222221022 Prodi Akuntansi kelas AK1A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah diajarkan selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama ada karakteristik, yang kedua citra diri, bekerja tim, prasangka, dan juga integritas. Karakteristik adalah sesuatu yang mengungkapkan, membedakan, atau khas dari suatu karakter individu. Sejatinya, karakteristik berlaku untuk sesuatu yang membedakan seseorang, hal, atau suatu kelas. Adapun perbedaan antara karakter dan karakteristik. Karakter atau watak adalah suatu sifat yang memengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Karakteristik adalah sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu. Adapun pengertian karakteristik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kamisa, karakteristik adalah berfokus pada keanekaragaman karakter dari masing-masing individu. Karakter setiap individu terbangun dari proses kehidupan yang tidak antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menurut Mukhlis Sa'ni, karakteristik adalah nilai dasar yang membangun pribadi yang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakan dengan yang lain. Yang ketiga, menurut Agus Wibowo, karakteristik merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Ada 4 jenis karakter manusia. Yang pertama adalah sanguinis. Karakter ini terkenal dengan kepribadian mereka yang senang bersosialisasi, menyukai tantangan, dan suka berpetualang. Yang kedua adalah koleris. Terkenal dengan sikap yang ambisius, kompetitif, dan fokus dengan orientasinya. Lalu yang ketiga ada melankolis. Karakter ini terkenal dengan kecenderungannya untuk menjaga privasi, analitis, dan faktual dalam berkomunikasi dengan yang lain. Karakter ini juga bisa disebut dengan orang yang menutup diri. Yang terakhir ada pragmatis, yaitu karakter yang mempunyai kecenderungan untuk menjalani hidupnya dengan rileks, santai, tenang, dan juga bisa dibilang easy going. Berikut ini adalah unsur-unsur karakter. Yang pertama ada sikap. Sikap seseorang merupakan bagian dari karakter, bahkan dianggap cerminan karakter seseorang tersebut. Yang kedua ada kepercayaan. Lalu yang ketiga ada emosi. Emosi merupakan gejala dalam situasi yang dirasakan manusia, serta dengan efeknya pada kesadaran. Lalu yang keempat ada kemauan. Kemauan merupakan kondisi yang sangat mencerminkan karakter seseorang karena kemauan berkaitan erat dengan tindakan yang mencerminkan perilaku tersebut. Lalu kita akan mengambil contoh Steve Jobs. Steve Jobs adalah salah satu tokoh di bidang teknologi yang paling berpengaruh di dunia. Steve Jobs merupakan sosok yang sangat inspiratif.
Pendiri Apple ini lahir pada 24 Februari. Steve Jobs meninggal pada 5 Oktober di usia 56 tahun karena penyakit komplikasi dan tumor. Lalu, Steve Jobs memiliki 6 karakter. Yang pertama, ada inovatif. Pendiri Apple ini pada tahun 1976 merupakan salah satu bukti bahwa Steve Jobs merupakan sosok yang sangat inovatif. Setelah dia dipecat dari perusahaannya sendiri, dia tak ingin berhenti untuk menciptakan inovasi-inovasi. Yang kedua, ada sederhana. Menjadi salah satu sosok yang berpengaruh di dunia tidak membuat dia menjadi seseorang yang tamak. Yang ketiga, keyakinan yang tinggi. Steve Jobs percaya bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehidupan ini mempunyai suatu tujuan, bahwa semua permasalahan harus dijadikan sebuah tantangan untuk diselesaikan. Yang keempat, mencintai pekerjaan. Jobs pernah berkata, satu-satunya untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai pekerjaan tersebut. Dalam mengerjakan pekerjaan, Jobs sangat bersungguh-sungguh sehingga mendapatkan hasil yang baik. Yang kelima, ada antusias. Jika sudah menyukai suatu hal, Jobs akan mencari informasi terkait hal tersebut secara mendalam. Dia juga tak ragu untuk bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman. Yang keenam, ada senang memimpin. Steve Jobs sangat senang untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab dalam sebuah tim. Dia juga sosok yang berani dalam mempertahankan pendapat yang menurutnya benar. Lalu materi selanjutnya ada citra diri. Citra diri adalah konsep yang dibentuk di dalam pikiran kita mengenai seperti apa kita sebagai seseorang manusia. Jenis-jenis citra diri. Yang pertama, citra diri yang dihasilkan dari bagaimana cara seseorang memandang dirinya sendiri. Yang kedua, citra diri yang dihasilkan dari bagaimana cara orang lain melihat seseorang atau individu. Yang ketiga, citra diri yang dihasilkan dari bagaimana cara seseorang atau individu menganggap pandangan orang lain terhadapnya. Dengan kata lain, bagaimana ia pikir orang lain memandang dirinya. Lalu, citra diri yang dihasilkan dari bagaimana cara seseorang memandang anggapan dirinya sendiri, atau bagaimana ia ingin menjadi dirinya yang ideal. Selanjutnya, ada cara menemukan citra diri. Yang pertama, ada berusaha untuk nyaman dengan rasa takut. Kita harus mengenali rasa takut kita. Yang kedua, ada bersabar dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Yang keempat, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kelima, kenali rasa tidak nyaman yang ada dalam diri kita. Yang keenam, selalu bersyukur. Cara membangun jati diri yang positif. Yang pertama, memilih tujuan. Yang kedua, berada di lingkungan yang positif. Yang ketiga, menerima diri sendiri. Yang keempat, memperkuat motivasi. Yang terakhir, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Citra diri dibagi dua, yaitu positif dan negatif. Positif memiliki kepribadian yang menyenangkan. Yang kedua, memiliki kepercayaan diri yang kuat. Yang ketiga, bersikap mampu. Lalu, memiliki jiwa ambis. Dan yang terakhir, terorganisir atau efisien. Sedangkan citra diri yang negatif adalah merasa rendah diri, suka menunda-nunda, pesimis,
mudah emosi, dan pemalu atau penyendiri. Lalu materi selanjutnya adalah kerja tim. Kerja tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja sama. Ketika bekerja dalam tim, kita akan bekerja menuju tujuan yang sama secara bersamaan. Semua proses pekerjaan yang kita kerjakan akan menjadi lebih efisien karena kita akan menyelesaikannya secara bersamaan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apa yang membuat orang sulit untuk bekerja secara tim? Mementingkan diri sendiri, ingin menang sendiri adalah contoh orang yang sulit untuk bekerja tim. Lalu, bagaimana cara membangun tim yang baik? Dengan bersosialisasi, bertanggung jawab, dan membangun kepercayaan. Contohnya seperti Cristiano Ronaldo. Sebagai senior dan juga kapten, dia dapat membawa timnya atau negaranya sebagai juara Eropa. Lalu materi selanjutnya adalah prasangka. Prasangka adalah pendapat atau sikap yang berlandaskan emosi sehingga tidak terbuka terhadap alasan yang berlawanan dengan apa yang dia. Masyarakat di Indonesia sudah sangat dengan keberagamannya. Bahkan keberagaman itu sudah ada di sekitar kita. Dengan kata lain, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah hidup berdampingan dengan keberagaman, seperti agama, budaya, suku, ras, dan bangsa. Adanya keberagaman di Indonesia juga memiliki resiko akan terjadinya sebuah konflik sosial yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Jika ketidakpahaman itu terus dibiarkan, maka kemungkinan besar akan muncul juga prasangka yang ada di lingkungan sosial. Prasangka ini bisa menyebabkan seseorang memiliki pandangan buruk terhadap suatu hal, sehingga tak menutup kemungkinan akan muncul stereotip dan diskriminasi. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab prasangka. Yang pertama, ada ada ingin mencari kambing hitam. Kambing hitam di sini maksudnya adalah orang yang disalahkan. Munculnya prasangka ini bisa disebabkan dengan adanya keinginan bagi seseorang untuk melakukan kambing hitam. Bukannya dilakukan oleh individu saja, tetapi suatu kelompok atau golongan bisa juga menginginkan melakukan kambing hitam agar terhindar dari suatu tuduhan. Yang kedua, adanya pendapat umum pada suatu lingkungan. Jika suatu lingkungan sudah memiliki pendapat umum yang cenderung negatif, maka besar kemungkinan kalau sikap prasangka akan timbul. Pendapat umum yang negatif bisa berupa merendahkan latar belakang orang lain seperti suku, ras, agama, dan sebagainya. Bahkan bisa menyebabkan terjadinya diskriminasi hingga kekerasan sosial. Lalu selanjutnya adanya perbedaan. Adanya perbedaan atau keberagaman dalam suatu lingkungan sosial. Adapun perbedaan yang dimaksud seperti kekayaan, perbedaan kondisi fisik, perbedaan kondisi sosial, perbedaan kepercayaan, dan perbedaan norma dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, sudah adanya niat berprasangka. Adanya niat untuk berprasangka terhadap orang lain atau suatu kelompok merupakan faktor penyebab prasangka. Ada 5 derajat tindakan wujud prasangka. Yang pertama ada antilokusi.
yaitu membicarakan kelompok lain, baik di dalam kelompok maupun antar teman. Yang kedua, ada menghindar. Kelompok menghindar dari kelompok yang dipersepsi negatif atau yang tidak disukai. Yang ketiga, ada diskriminasi, yaitu memperlakukan berbeda atau menolak kelompok lain terlibat dalam berbagai macam bidang, baik pekerjaan, rumah ibadah, atau peraturan-peraturan yang lain. Lalu ada penyerangan. Kelompok mengekspresikan kebenciannya dengan langsung menyerang kekerasan fisik. Yang terakhir ada eksterminasi, yaitu pembunuhan atau pemusnahan massal. Selanjutnya ada hal-hal yang terjadi akibat berprasangka. Yang pertama, mempersempit ruang lingkup pergaulan. Yang kedua, menghambat kerusakan antar kelompok. Berikut adalah selanjutnya ada hal-hal yang terjadi akibat berprasangka. Yang pertama, mempersempit ruang lingkup pergaulan. Yang kedua, menghambat merusak antar kelompok. Yang ketiga, banyak kekerasan. Lalu ada langkah-langkah mengatasi prasangka. Yang pertama, menjalin hubungan dengan pribadi atau kelompok tersebut. Yang kedua, klarifikasi prasangka pada kelompok tersebut. Yang ketiga, menghargai keunikan. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama melalui karya nyata. Materi selanjutnya adalah tentang integritas. Integritas artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Lalu ada juga ciri-ciri orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas memiliki sikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Lalu, mereka bertindak transparan dan konsisten. Mereka juga menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Orang yang memiliki integritas bertanggung jawab atas hasil kerja. Lalu, orang berintegritas memiliki sikap objektif. Ada juga integritas. Manfaat integritas secara fisik adalah membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Manfaat integritas secara intelektual adalah dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Lalu, manfaat emosional dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Selanjutnya ada manfaat integrasi spiritual. Membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya, seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Yang terakhir ada manfaat integritas sosial. Integritas mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya, membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan
tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Selanjutnya ada materi self-management. Self-management adalah kemampuan untuk membuat skala prioritas, memutuskan apa yang harus dilakukan, dan bertanggung jawab menuntaskan apa yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada aspek manajemen. Yang pertama ada organization. Seorang individu apabila memulai self-management yang baik, dirinya dapat mengelola porsi waktu, energi, kesehatan, mental, dan lain-lain dengan baik. Kemampuan memotivasi diri. Kemampuan untuk memotivasi diri atau self-motivation, seorang individu akan memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut yang memang datang berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya, ada manajemen waktu. Bila seseorang menerapkan self-management yang baik, ia memiliki time management yang baik juga. Dengan begitu, orang tersebut akan paham caranya mengelola waktu dengan baik dan benar. Adapun time management yang baik seperti menetapkan dan memprioritaskan target serta tujuan membuat jadwal atau activity daily. Selanjutnya ada pengendalian. Individu yang sudah mempunyai kemampuan dalam mengendalikan dirinya, ia juga dapat mengelola atau mengontrol segala emosi. Lalu ada goal setting. Individu memiliki kemampuan goal setting yang fungsinya baik. Individu tersebut dapat meneguhkan tujuannya dalam jangka waktu pendek dan panjang hidupnya. Yang terakhir, ada sikap hati-hati. Sikap hati-hati di dalam individu bertingkah laku dapat dikatakan bahwa dirinya dapat diandalkan dan bertanggung jawab dan memenuhi hak serta kewajibannya.